Sudah menjadi rahasia umum, rata-rata para ilmuwan paling jenius di seantero dunia adalah orang-orang aneh yang kerap melakukan kebiasaan konyol ataupun di luar nalar manusia. Namun mungkin keanehan itulah yang membuat mereka menghasilkan karya dan gagasan yang sama sekali tak terpikirkan oleh orang kebanyakan. Sejumlah ilmuwan dikenal dengan kepribadian mereka yang eksentrik atau polimatik, yang kompeten dalam berbagai bidang sampai-sampai tak bisa memahami keterbatasan otak orang lain. Entah karena pemikirannya yang begitu mendalam atau memang keingintahuan yang tinggi sehingga mereka berperilaku demikian, sehingga banyak orang tidak mengerti dengan apa yang dilakukannya. Dan berikut ini beberapa perilaku konyol yang kerap dilakukan tokoh jenius dunia yang mungkin belum Anda ketahui. David Locke, ilmuwan kimia lulusan Institut Teknologi Massachusetts, Amerika Serikat, tidak mandi selama 12 tahun. Ia menganggap mandi itu tidak perlu. Selama itu, Whitlock hanya menyemprotkan tubuhnya dengan obat mengandung bakteri yang ia katakan membuat badannya bersih selama ini. Ia pun menyebutkan bahwa tak ada laporan klinis yang menguji kebersihan orang mandi setiap hari. Ia mendapat ide tentang bakteri yang baik bagi tubuh ini ketika mengencani seorang perempuan. Ketika itu, ia ditanya, mengapa kuda suka berguling-guling di tanah kotor sewaktu musim panas? Dan pada saat itulah, ia baru menyadari kuda suka berguling-guling di tanah supaya badannya bersih. Sejak saat itu, tak seorang pun menduga bakteri kulit itu penting untuk tubuh. Dari sanalah kemudian Whitlock mendapat ide untuk membuat semacam obat semprot yang berisi bakteri baik dengan merek Mother Dirt EO Plus Mist. Menurutnya, justru bakteri baik itu bisa menyerap keringat dan minyak yang terdapat pada kulit. Bakteri itu memakan amonia di dalam keringat dan mengubahnya menjadi nitrik oksida, yang ini adalah unsur yang baik bagi tubuh. Lalu molekul nitrik oksida ini melebarkan pembuluh darah, sehingga membantu mengatur tekanan darah dan mempunyai berbagai manfaat lainnya. Matematikawan dan insinyur listrik asal Inggris Oliver Heaviside mengembangkan teknik matematika yang kompleks untuk menganalisa sirkuit listrik dan memecahkan persamaan diferensial. Namun ilmuwan otodidak jenius ini juga dijuluki orang aneh nomor wahid oleh salah satu temannya. Bagaimana tidak, sang ilmuwan memiliki perilaku yang aneh cenderung konyol. Ia kerap kali menjejali rumahnya dengan balok granit raksasa, mencat kukunya dengan warna pink cerah padahal ia lelaki tulen. Heaviside hanya minum susu selama berhari-hari dan mungkin menderita hypergrafia, di mana kondisi otaklah yang menyebabkan dorongan begitu kuat untuk menulis. Richard Feynman adalah salah satu fisikawan paling produktif dan terkenal dari abad ke-20, terutama kaitannya dengan Manhattan Project, yakni upaya sangat rahasia yang dilakukan Amerika Serikat untuk membuat bom atom. Namun ia juga merupakan orang yang iseng dan memiliki reputasi sebagai pembuat onar. Saat bosan dengan proyek yang dikerjakannya di Los Alamos, Feynman dilaporkan menghabiskan waktu luangnya membongkar gembok dan membobol berangkas orang lain. Anehnya, bukan uang atau harta benda tujuannya, melainkan untuk menunjukkan betapa mudahnya sebuah sistem diretas. Dan bukan itu saja petualangannya. Saat mengembangkan teori elektrodinamika kuantum yang mengantarnya meraih Nobel, ia dilaporkan sering bergaul dengan para gadis penari Las Vegas. Juga sempat belajar hingga menjadi ahli bahasa suku Maya, belajar nyanyian tenggorokan khas Tufa, dan menjelaskan bagaimana segel karet cincin O atau O-ring memicu ledakan pesawat luar angkasa Challenger pada 1986. Paul Erdős adalah matematikawan asal Hungaria yang menghasilkan banyak teori penting. Saking berdedikasinya pada pekerjaan, ia pun tidak pernah menikah, tak memiliki rumah, dan hidup dengan menenteng koper. Sehingga ia sering muncul di depan pintu rumah rekan-rekannya tanpa pemberitahuan untuk menumpang tinggal. Otakku sangat terbuka, begitu ia beralasan. Setelah dapat tumpangan, ia akan menyelesaikan sebuah masalah matematika 1 hingga 2 hari sebelum akhirnya pindah ke tempat rekan yang lain. Dalam 2 tahun, ia menenggak kopi,
minum pil kafein, dan amfetamin demi tetap terjaga untuk berkutat dalam matematika selama 19-20 jam sehari. Berkat pikirannya yang fokus, segala upayanya pun terbayar. Ia mempublikasikan 1.500 makalah penting. Ia juga memiliki bilangan Erdős yang menentukan seberapa dekat seseorang atau kontribusinya dengan karya ilmiahnya. Bilangan Erdős 1 untuk 458 kolaborator dalam karya ilmiahnya. Sementara Erdős 2 untuk seseorang yang berkolaborasi dengan orang yang memiliki bilangan Erdős 1 dan seterusnya. Arsitek sekaligus ilmuwan Buckminster Fuller menghasilkan karya yang paling terkenal berupa kubah geodesik, model kota futuristik, dan mobil yang dinamakan Dymaxion pada tahun 1930-an. Namun dibalik itu semua, Fuller adalah orang yang eksentrik. Ia selalu memakai 3 jam tangan sekaligus untuk menunjukkan waktu berdasarkan zona waktu berbeda, mana sesama ilmuwan bisa melakukan yang lebih gila, yakni tidak tidur sama sekali. Fuller juga menghabiskan banyak waktu untuk menulis kronik 15 menit. Dan hasilnya adalah tumpukan catatan yang disebut dengan Dymaxion Chronoplay. Tingginya 82 meter dan hingga kini tersimpan di Stanford University. Tetap 15 menit. Dan hasilnya adalah tumpukan catatan yang disebut dengan Dymaxion Chronoplay. Tingginya 82 meter dan hingga kini ia datang ke Amerika Serikat dari kampung halamannya di Serbia untuk bekerja dengan Thomas Alva Edison untuk membuat terobosan penting dalam penemuan radio, robotika, dan listrik. Diketahui bahkan Tesla lah yang menemukan bola lampu, bukan Edison yang masyhur dalam sejarah. Namun Tesla tak hanya obsesif dalam bidang ilmu pengetahuan, ia juga diduga menderita Obsessive Compulsive Disorder atau OCD, yakni tak bakal sudi menyentuh benda-benda yang kotor, rambut, anting mutiara, atau apapun yang bentuknya bulat. Ia juga terobsesi dengan bilangan 3. Ia selalu berjalan 3 kali mengelilingi sebuah bangunan sebelum memasukinya. Jika menginap di hotel, ia hanya mau menginap di kamar yang nomornya bisa dibagi dengan angka 3. Makan pun ia akan menggunakan tepat 18 serbet untuk menggosok peralatan makannya sampai bersinar, baru ia menggunakannya. Anda sudah tak asing lagi dengan ilmuwan yang satu ini, Thomas Alva Edison. Ia terkenal dengan kebiasaan anehnya yang paling membenci tidur. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu ini, memiliki kebiasaan anehnya tersebut dan berpendapat bahwa tidur hanyalah membuang-buang waktu. Karena itulah, ia pun menghabiskan waktu menyelesaikan penelitiannya selama 72 jam sebelum akhirnya ia menutup matanya. Karena etos kerja maratonnya itulah, ia akhirnya menghasilkan penemuan fonograf, baterai alkalin, sebuah bola lampu, dan beberapa penemuan lainnya hingga berjumlah 1093 hak paten. Walau begitu, jika benar-benar sudah lelah, ia pun akan beristirahat. Namun Edison biasanya hanya menghabiskan waktu tidurnya selama 3 jam. Yoshiro Nakamatsu memiliki kebiasaan memaksakan otaknya untuk kekurangan oksigen terlebih dahulu agar dapat menuangkan ide penelitiannya. Nakamatsu ini adalah salah satu penemu terbesar di Jepang. Ia telah mematenkan floppy disk pada tahun 1952. Ia mendapati julukan sebagai ayah dari mesin-mesin karaoke, alat pemompa saus, dan jam digital. Adapun cara aneh yang sering dilakukannya adalah dengan cara berenang, lalu kemudian ia menenggelamkan seluruh badannya. Setelah hampir kehabisan oksigen di otaknya, maka muncullah ide-ide kreatif untuk melakukan sebuah penemuan. Kemudian tak lupa ia pun akan mencatat ide yang ia temukan ketika di dalam air, lalu ia kembali ke permukaan setelah ia mendapatkan ide tersebut. Ia berkata bahwa untuk mendapatkan sebuah ide, ia harus berenang jauh hingga ke dasar air dan membiarkan tekanan air menekan peredaran darah dalam otaknya. Dan pada saat itulah ia bisa membayangkan sebuah penemuan baru. Kebiasaan yang cukup membahayakan namun unik inilah yang membuatnya sukses menjadi ilmuwan terkenal di Jepang. Dan itulah pemirsa 7 perilaku konyol para ilmuwan versi on the spot.